Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Liza Nuraini dari Kelompok 2 dan rekan saya Faisal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu binding dispute resolution, yang dimana merupakan sebuah siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri moving quickly. Menurut cara yang informal production and Biput Kuali menurut Satmijo Raharjo, banyaknya masyarakat menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana untuk penggugat lawannya dikarenakan lembaga-lembaga tradisional yang dulu dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah telah musnah oleh modernisasi. Kemudian lebih lanjut, Satmijo Raharjo mengemukakan memang tidak dapat disangkal bahwa musyawarah untuk mufakat itu merupakan sebagian kekayaan Indonesia. Dan non-binding dispute resolution yang merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa. APS merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar litigasi atau non-litigasi. Dalam ADR atau APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa atau bentuk-bentuk ADR atau APS menurut Sujud Margono. Dan yang berikutnya yaitu perdamaian atau rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bentuk intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dan sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi dan pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri. Musyawarah dan negosiasi. Musyawarah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu syuro yang mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata tersebut selanjutnya mengalami perkembangan sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat juga berarti perkara yang dimusyawarahkan. Musyawarah dalam konteks terminologisnya terbentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya yang terorganisir dalam aturan. Ungkapan lain mengatakan pembahasan dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama pandangan senda juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata, di mana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, atau mencegah timbulnya suatu perkara. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua belah pihak atau lebih, dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok ataupun organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan atau pihak yang bersengketa. Yaitu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau memanfaatkan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan menuntut atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah yang konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Secara sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah atau yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase atau tahkim. Kata arbitrase dalam bahasa Latin arbitrat, dalam bahasa Belanda arbitration, dalam bahasa Inggris Schelrens, dalam bahasa Jerman dan arbitrat dalam bahasa Prancis, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu. Menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit, arbitrase adalah salah satu cara yang alternatifnya penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Namun demikian sampai sekarang belum ada batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase. Tahkim berasal dari bahasa Arab, artinya menyerahkan putusan kepada seseorang yang menerima putusan itu. Menurut istilah tahkim ialah dua orang atau lebih yang mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum syara
atas sengketa mereka itu. Kamus Bahasa Indonesia mengartikannya perihal menjadikan tahkim, mempergunakan hakim dalam persengketaan. Dalam pengertian ini yaitu menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi dua orang atau lebih. Arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.